Shalom rekan-rekan seiman seperjuangan sedunia dimanapun kalian berada, di kutub utara, kutub selatan, benua Amerika, Eropa, Asia, Australia, Afrika, Amerika. Shalom Washington, Jerusalem. Shalom. Sebelum kita bahas Injil pada hari ini, firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Karena kita semua anak-anak Tuhan, kita semua anak terang, maka kita anti penindasan dan anti kegelapan dan anti iblis. Karena itu kita nyanyi, anak-anak kecil Tuhan cinta, anak-anak besar Tuhan cinta, pemuda-pemudi Tuhan cinta, ibu bapak kakek nenek Tuhan cinta, semua Tuhan cinta. Amin. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami mau sharing firman Tuhan. Berkati firman Tuhan ini agar menjadi berkat buat kami, hingga kami hidup kudus, dituntun untuk menjadi anak-anak terang, anak-anak Tuhan, yang menjadi teladan di matamu dan di mata teman-teman seiman sebelah kami semua. Terima kasih Allah Bapa Roh Kudus, berkati diriku, keluarga besarku, berkati Jimin dan keluarga besar Jimin. Kami siap menuju negeri akal sehat untuk melihat Jimin kau urip menjadi raja di New York, markas besar dunia PBB, Amerika Serikat, negara akal sehat. Terima kasih Tuhan, Jimin, Tuhan Yesus menang, Jimin menang. Yang percaya Yesus ada Tuhan sama katakan. Mari kita mulai bahas firman Tuhan. Amin. Berikut Tuhan Yesus. Oke, kita akan bahas dari Galatia 1 dengan perikop hanya satu Injil. Galatia 1 ayat 6, 7. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia di sini huruf besar artinya Tuhan Yesus, yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Ayat 7-nya, yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu kacau. Dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Nah, ya kan? Kita tahu fenomena sekarang ini, kita lihat gerakan apa? Gerakan iblis itu kan waktu meneror Hawa, hingga terjadi Hawa jatuh dalam dosa. Iblis tidak mengatakan, Hawa, makanlah buah itu. Dosa takut dengan Tuhan. Aku dekeng kau, aku bekeng. Ada iblis ngomong gitu. Enggak, kenapa iblis enggak ngomong makanlah Hawa? Hawa, ada makanlah. Aku bekeng kau. Tangan gebukin nanti Tuhan. Kenapa iblis enggak berani ngomong kayak gitu? Terang-terang frontal kan? Karena iblis tahu pasti menolak. Oh, kau ini. Kalista Palembang ngajak Saho ngelawan Tuhan. Ngelawan CIA kami Saho, ngelawan FBI kami Saho. Jangan ngelawan Mbak Binsa Koramil Saro. Nak ngelawan Tuhan. Nah, tentu pasti melawan. Pasti menolak. Maka diputar-balikan. Apa itu? Hawa? Oh, itu buah buah yang dilarang untuk dimakan oleh Tuhan. Oleh siapa? Oleh Tuhan. Iya, dilarang Tuhan. Iya, ngapa lah Tuhan larang? Nah, diputar-putar balik kan? Dipermainkan, cuci otak kan gitu, permainan cuci otak. Sama kayak gini kan, dipejel-pejelin terus kan. Iya, dilarang Tuhan ya. Ngapa lah? Ngapa? Disuruh bertanya-tanya, dibentur-benturkan kan, dinegasi-negasikan. Itu pernah cuci otak. Sama kayak kita nonton di TV itu kan, tanpa terasa kan, tidak terasa dicuci otak. Oh, dari Sabang sampai Merauke nih. Akhirnya apa? Sampai jatuh mentalnya. Udahlah ngapain lagi mikir-mikir dunia nyata ini. Udah bosan kayak gitu, korupsi, mutar-mutar kayak gitu saja. Ya kan? Bejibun berita di TV itu kan, sebentar ini korupsi ini, sebentar korupsi ini, sebentar ini. Akhirnya apa? Hilang kepercayaan diri. Kalau udah hilang kepercayaan diri kan tinggal sama kayak Hawa kan, dicuci dulu otaknya kan. Iya. Nanti saya seperti itu. Akhirnya kan simpel. Iya. Ngapain kita mikirin negara? Ngapain kita mikirin harga beras di depan ini kan, misalnya kan, harga beras ini naik terus misalnya kan. Capek nih kita mikirin di depan mata. Enak kita Itulah program cuci otak. Maka dibilang, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain.
Kalau istilahnya itu konteksnya itu kan, ini kan masih zaman-zamannya zaman-zaman orang yang belum terbuka, Kristen belum terbuka secara kayak sekarang kan. Nah, bayangkan kan, dari zamannya Yesus yang dikejar-kejar, pengikut Yesus matikan. Mereka masih kuat. Ya kan, itu saya bilang kan, iblis tahu kalau dibilang kau pengikut Yesus, makan buah ini atau ku gebuki. Melawan, lebih bagus digebuki. Sama kayak itu kan. Waktu melawan, pengikut Yesus benar ditangkapi segala macam kan. Tapi ini kan enggak kan. Situasi politik berbeda waktu zaman si Galatia ini kan, si Rasul ini kan diputar balikan. Oh enak ya. Oh iya. Udahlah ikut Tuhan. Ajib dulu. Dapat. Tanpa sadar kan. Oh kau ini di dalam tubuh kau ini ada roh wanita, ada roh panglima Singamaraja. Ya kan, diputar-putar seakan-akan digiring menjadi Tuhan. Itu kan yang dilakukan oleh iblis terhadap Hawa kan. Kau kan bakal jadi Tuhan, tidak mati. Nah kan, manusia tertantang ya kan. Naik ininya kan, naik tinggi dia kan berpantai tinggi. Jadi Tuhannya. Ya, kau perempuan, kau laki-laki, kau kucing, kau anjing, kau tikus, kau kodok, kau ayam. Naik terus jadi Tuhan. Menentukan siapa? Sedangkan menentukan misalnya harga kentang ini aja dia nggak sanggup. Menentukan harga telur ini aja nggak sanggup. Kok menentukan kau kucing, kau tikus, kau kodok, kau ayam, kau anjing, kau sapi, sok-sokan. Makanya Rasul ini bilang, kok cepat kali waktu zaman dikejar-kejar kalau tetap Yesus. Tapi ini udah bebas, demokrasi, kebebasan berekspresi, kebebasan berkumpul. Kayak di depannya berkumpul terus kan tiap pagi dari jam 12 malam berkumpul, berserikat, kebebasan mengungkapkan pendapat. Kami tidak mau ngikut Yesus. Ya sudah. Kok malah jadi kacau gitu kan, jadi goblok, jadi tolol ya kan? Rasul aja bingung. Ya kan? Terhadap kalian yang wahai ngaku-ngaku pendeta itu kan. Kalau yang anti Kristus jelas mereka kodok, kucing, karena konsep mereka percaya akan dunia itu ya jelas lah ada regenerasi, ada kamu dulu hidup sebagai penguin, nanti setelah mati nanti kamu akan hidup jadi kucing. Konsep agama mereka. Yang jadi pertanyaan ini kan, kamu yang mengaku pergi Kristus. Kalau yang di luar yang kamu dulu adalah kodok, nanti sekarang manusia dan setelah mati kamu jadi raja wali. Itu agama mereka, biarin aja. Kamu yang pergi ke Kristus. Ya kan? Makanya kan Yesus telah memanggil kamu, tapi kamu mengikut Injil lain. Rasul aja bingung. Rasul. Kemudian yang sebenarnya bukan Injil, hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Kan? Sudah jelas itu bukan Injil. Tidak ada Injil. Alkitab berkata, kamu dulu adalah tikus. Kamu dulu adalah ayam. Kamu dulu adalah anjing. Kamu dulu adalah kodok. Nggak ada. Tidak ada di Injil ngomong, kamu dulu. Sebelum kamu lahir sebagai manusia adalah pangeran Singamaraja, pangeran Charles atau pangeran apa, atau kamu dulu adalah pangeran Richard atau George Washington. Nggak ada. Kamu ya kamu. Dari dulu sampai akhir zaman ya kamu. Enggak, kamu itu Washington, kamu itu Rasul Paulus, kamu itu Jenderal Sudirman, kamu itu Jenderal Colin Powell, kamu itu Jenderal Hugeng, kamu itu Singamaraja, kamu itu Nelson Mandela. Bukan, nggak ada konsep itu di Kristen. Kalau agama lain itu urusan mereka, kan agama orang. Sama kayak partai lah. Partai PDI mana bisa PKS ganti sih, mana bisa. PKS kita PKB, saya PKS sama Islam ganti itu. Sesama Islam aja nggak bisa. Ya kan? Bacok-bacokan PKB. Gue Islam ngapa lu? Gue juga Islam. Ayo kita bacok-bacok sama Islam. Kan? Gak bisa. Kalau saling hormati. Karena sudah bicara apa? Kan udah bicara partai kan? Artinya sudah bicara ideologi. Ideologi orang. Saling bunuh PKS sama PKB. Coba aja PKS yang maksain PKB. Saling bunuh walaupun sama Islam kita. Begitu juga waktu kejadian HKBP kan, karena iman kan sama HKBP saling bunuh kita, horas, kelewang kan. Makanya saling hormati. Indonesia ini udah terlatih kalau sudah perang iman keyakinan, saling bunuh pasti. Makanya saling hormati. Gak usah paksa-paksa. Makanya kan dibilang yang sebenarnya bukan Injil.
Bukti itu bukan Injil. Ya kan? Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud memutarbalikkan Injil. Tujuannya apa memutarbalikkan Injil Kristus? Antikristus. Pertanyaannya, kalau Adam dan Hawa dia makan buah itu lalu menjadi jatuh dalam dosa, tetap disayangi Tuhan Yesus. Kenapa? Karena situasinya langsung kontak dengan Tuhan Yesus kan. Kamu gimana? Apakah kamu ada kontak dengan Tuhan Yesus? Apakah kamu ada persekutuan kayak Ayub? Kolektif, kalau istilah kolektif. Ayub itu kenapa? Bayangkan 10 anaknya dimatiin dalam satu hari. Manusia mana di dunia ini yang tahan dalam satu hari 10 anaknya dimatiin? Daud aja waktu matinya anak Yerobeam itu teraung dia kan. Wah, buka baju dia kan. Ya kan? Daud, raja. Nabi Adam waktu bunuh-bunuh anaknya kan. Tapi Ayub, dia berkumpul dengan teman-teman. Nah pertanyaannya, ingat ada firman Tuhan. Jangan sesat. Pergaulan buruk merusak kebiasaan baik. Kalau kamu jatuh, punya pergumulan, jangan lari ke iblis. Ya kan? Makanya jangan sesat. Makanya kumpul sama teman-teman seiman. Makanya ada firman Tuhan. 2 atau 3 orang berkumpul bersama atas nama aku hadir di situ. Artinya Tuhan Yesus ada. Hati-hati. Apa parameternya? Sederhana aja. Pertama, dia ngaku Yesus Kristus adalah Tuhan enggak? Kedua, dia menggiring membentur-benturkan kamu dengan hakikatmu sebagai manusia enggak? Misal, kita ini manusia. Ya kan? Apa bukti Tuhan itu ada? Tapi berdoa, haleluya, haleluya. Tapi ngapalah Tuhan itu biar ke orang sakit? Ngapalah Tuhan itu biar ke sakit kanker? Ngapalah tumor ado, AIDS ado? Ngapa? Kan itu diberi bentur-bentur kan ya kan? Nah, sama, ngapalah kalau Tuhan itu ada harga beras ini susah yang kita atur ya? Ngapalah kalau Tuhan itu ada harga ikan lele ini susah yang kita atur? Ngapalah harga gas naik terus? Ngapalah harga pertalite susah kita beli? Nah, dibentur-bentur. Jawabannya satu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Nah kan? Ya kan? Kalau orang bertanya, ngapo? Kau kan sudah berdoa siang malam sama Yesus kan bayar air pampe 500.000 kau ribut. Mana Tuhan kau tuh, Yesus kau tuh? 500.000 pampe kau tidak sanggup, ya kan? Mana Yesus kau? Ada lagunya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Beri kembali bertanya Yesus. Jadi jelas ya, udah ketahuannya pola kerja iblis, tujuannya itu semua kemana, kenapa dicipta kondisi. Kalau istilah kawan-kawan itu prakondisi ya kan. Kalau istilah operasi intelijen dunia internasional itu diciptakan kondisi harga beras mahal, diciptakan kondisi korupsi di mana-mana, diciptakan kondisi perang di mana-mana segala macam. Itu semua di belakang siapa? Iblis. Tujuannya kemana? Antikristus. Tidak ada yang lain. Buktinya kerjanya mau berbuat dosa aja. Kalau berbuat dosa aja, ajaran agama enggak? Agama mana yang ngajar? Nanti dulu kita ngomong Kristusnya. Agama mana yang ngajar? Berbuat dosalah kamu terus karena surga terbuka untukmu. Ada? Agama mana? Berarti sesat. Apalagi Yesus. Jangan berbuat dosa. Karena Tuhan Yesus menyelidik hati. Ya kan? Jangankan melakukan persetubuhan ya kan, ke lokalisasi atau zina atau selingkuh kan. Berpikir aja kau menginginkan hak orang lain tidak dosa. Kan ada kan di 10 perintah Tuhan itu, jangan menginginkan milik orang lain. Termasuk enak nih tubuh dia itu seksi nih. Berdosa. Amin. Karena itu teman-temanku seiman seperjuangan sedunia, jadi jelas ya, hanya satu Injil. Di luar itu sesat.
Bagi kita pergi ke Kristus, agama lain terserah lah, agama lain boleh menganggap dia kodok, kucing, tikus, ayam, babi, harimau, terserah lah, itu urusan dia. Tapi bagi kita sesat, maka kita harus bersekutu, memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Amin. Jadi jelas ya, hanya satu Injil. Aku ulangi ayat 6. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain, yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan bermaksud untuk memutarbalikkan Injil. Artinya tujuannya satu, yaitu apa? Antikristus. Ujungnya ke antikristus. Ini artinya ini Armageddon. Tabir pada terbelah. Amin. Tetap semangat teman-teman sepanjang dunia. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Berkati diriku Tuhan, berkati Jimin, berkati keluarga besarku, berkati Kak Eti, Leda Baban Geri Geral, berkati Abang Jackson, Kak Jenny, Yusuf Joshua, berkati Kak Butet, Doni Jelita Sama Sandra, berkati Kak Epa, Lemuti Dea Bella, berkati Kak Lula, Satu Stephen Kiki, berkati Abang Onok, Kak Suci Opel, berkati seluruh umat pilihanmu Tuhan Yesus, ampuni mereka tidak tahu apa mereka. Berkati keluarga besar Jimin, Mama, Papa Jimin, adik Jimin, dan saudara-saudara Jimin, kuduskan mereka, urapi mereka, dan berkati mereka dengan hal-hal yang terbaik yang dari arah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku dan Jimin percaya dan sepakat Yesus Kristus ada Tuhan, karena aku dan Jimin percaya Engkaulah jalan kebenaran, terang dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga, bahagia, kaya raya di bumi dan di surga kalau tidak bersama Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Bapa Roh Kudus yang percaya Yesus ada Tuhan, sama katakan amin. Tetap semangat teman-temanku siman sepanjang dunia. I love Jesus, Jimin. Tuhan Yesus menang, Jimin menang. Jesus bless USA, will take control the world. Believe me. All the world will say we are American. Keep spirit high, my fighter. I love you all. Semangat.